Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini 9 September kembali kita mau belajar firman Tuhan untuk membawa kabar baik di tengah suasana pandemi. Banyak orang meninggal, banyak orang menangis, banyak orang berduka. Mari kita menjadi pembawa kabar baik sebagai wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, bacaan firman pada saat ini dari surat Roma pasal 10 mulai ayat 11 sampai dengan 15. Roma pasal 10 ayat 11 sampai dengan 15. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkannya. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa hari-hari ini seluruh dunia masih tetap dilanda dalam duka cita. Memang ada beberapa negara yang sudah lepas dari masalah COVID, walaupun belum 100%. Tetapi negara kami Indonesia masih sangat berat. Itulah sebabnya kami tetap datang kepadamu, supaya di tengah suasana prihatin seperti ini, kami juga tetap merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya lewat firman Tuhan, kami semua sebagai gerejamu boleh senantiasa membawa kabar baik kepada setiap orang di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik kepada jemaat Tuhan dan orang-orang di sekitar. Urapi dan kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di dalam surat Roma pasal 10 tadi dikatakan demikian. Mulai ayat 11 ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Meskipun banyak orang tidak terlalu suka dengan kekristenan, sinis kalau mendengar nama Yesus, bahkan bukan sekedar tidak percaya tetapi menentang Tuhan Yesus dengan sangat keras juga sangat banyak. Namun Tuhan Yesus menjanjikan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Mungkin dia akan menderita, mungkin dia akan mengalami banyak masalah, tapi kita pegang janji bahwa tidak akan dipermalukan. Lewat waktu perjalanan hidup, maka orang-orang yang menderita di dalam Yesus justru namanya diangkat dan namanya ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu tugas kita sekarang adalah selain kuat dan tekun di dalam iman, walaupun ada banyak orang di sekitar kita tidak suka, janganlah kita sedih atau putus asa. Yakinlah bahwa kita akan tetap didampingi oleh Yesus dan kita akan ditinggikan pada saatnya, bukan oleh tangan manusia tetapi oleh tangan Tuhan sendiri. Dan karena iman itulah, maka sekarang mari kita senantiasa menjadi pembawa kabar baik seperti ayat-ayat selanjutnya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya pada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar berita baik tentang Dia? Ya. Oleh karena itu, marilah di dalam ayat 15 kita mengatakan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi utusan Tuhan itu tidak perlu resmi diteguhkan di tengah gereja, tetapi semua orang Kristen yang sudah menerima Yesus adalah utusan-utusan Tuhan Yesus untuk membawa kabar baik. Ya, bagaimana kabar baik ini bisa disampaikan di tengah suasana pandemi seperti ini? Belajarlah dari satu keluarga Kristen yang saat ini mereka sedang bersuka cita karena mereka tidak lagi dipermalukan, melainkan mereka merasakan betapa Tuhan yang sangat baik itu mendampingi, menghibur kehidupan keluarga mereka. Pada awalnya suami istri ini bekerja, mereka bekerja. Lalu mereka dapat hasil untuk membesarkan 2 anak mereka. Tapi kemudian di tengah suasana seperti ini dua-dua tidak lagi bekerja. Ya, suami istri itu tidak lagi bekerja. Jadi mata pencahariannya langsung hilang. Ya, tabungan mereka tidak seberapa. Pada awalnya memang mereka mencoba untuk hidup dengan tabungan yang sedikit, diirit-irit. Tetapi toh mereka tidak bisa bertahan hidup cuma dengan begitu kalau tidak ada pemasukan baru. Mereka bergumul di dalam doa, mereka percaya pada Tuhan Yesus akan menolong. Nah, sementara mereka berdoa, ada banyak teman-teman dan saudara-saudara yang menjadi tetangga, yang menjadi teman bekerja sewaktu belum dihentikan kerja mereka, mentertawakan mereka. Sebab mereka berdua ini sejak mereka bekerja itu adalah orang-orang Kristen yang taat, yang kudus, yang baik, yang mempertahankan kehidupan iman Kristiani mereka di tengah keluarga dan masyarakat. Ya, ada banyak orang tidak suka. Sekarang kesempatan bagi orang-orang tidak suka itu untuk mentertawakan. Di mana Tuhanmu? Bagaimana Tuhanmu berpihak? Apa yang sudah Tuhan lakukan? Dan mereka tekun tetap berdoa. Mereka minta kesabaran, kekuatan supaya mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pembawa kabar baik. Nah, di tengah suasana yang masih memprihatinkan seperti itu, satu sore, ya, ibu itu memangku anaknya di halaman depan rumah. Hari cukup panas, lalu tiba-tiba mereka mendengar suara tukang es lewat. Pakai sepeda, kering gitu ya. Nah, kemudian ada tukang es lewat. Jadi bapak itu naik sepeda bawa beberapa termos es lilin. Anaknya bilang, "Mama, beli es dong." Gitu. Ibunya mau menolak, ya kasihan, nggak menolak itu pengeluaran. Akhirnya dia katakan begini, "Beli 1 tapi bagi 2 dengan kakak ya." Nah, ternyata tukang es itu tetangga yang tidak terlalu jauh dari rumah, cuma beda gang gitu ya. Terus setelah dibeli, tukang es pulang, ibu itu berpikir begini, "Aku tahu bapak itu sejak lama memang dia jual es. Biasanya nggak banyak, sekarang mungkin lebih banyak karena udara cukup panas. Tapi kalau aku lewat di sana itu rumahnya cukup kumuh. Dia jualan juga tidak terlalu bersih. Kok aku tadi bisa belikan untuk anakku ya?" Timbul rasa khawatir. Jangan-jangan nanti anaknya sakit perut gitu ya. Tapi kemudian ya sudahlah. Dia tidak menganggap bahwa anaknya akan sakit. Lalu ketika malam hari dia berdoa, dia mendoakan supaya tukang es itu kalau jualan dengan sedikit bersih, air bersih atau gula yang baik, air yang matang. Kalau pakai sari buah ya sari buah yang sungguhan, bukan yang kimia dan sebagainya. Di tengah dia berdoa itulah Tuhan menjawab dengan mengatakan, "Berilah contoh." Dia kaget. Selesai berdoa, dia berkata pada suaminya, "Pak," dia ceritakan awal mulanya. "Tadi aku berdoa dan aku seperti mendapatkan suara berilah contoh. Berilah contoh." Apa maksudnya? Nah, suami istri itu kemudian bergumul lagi dalam doa. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka dipanggil sebagai pembawa kabar baik dengan memberi contoh. Kenapa kita tidak jual es? Ya. Suaminya mengatakan, "Aku siap keliling." Bapak itu masih pakai sepeda ontel, kita masih punya sepeda motor. Nah, Mama buatlah.
nanti aku yang keliling. Tetapi dengan syarat, airnya matang, kalau pakai sari buah ya sari buah sungguh, gula yang baik, jangan pakai bahan kimia-kimia yang meracuni pembelinya. Bawalah kabar baik ini. Mungkin modalnya sedikit lebih mahal, lalu jualnya juga bisa sedikit lebih mahal. Tapi kalau kita katakan dan promosikan bahwa es ini es yang sehat, maka diharapkan orang yang minum juga bisa tetap sehat. Lalu ibu itu berkata, bolehlah aku nanti buat es lilin, juga buat es jus. Tapi kemudian ketika bapaknya sudah mulai jalan dengan membawa es jus dan es lilin, ibunya berpikir kenapa aku tidak buka juga ya di rumah sini, kan masih banyak tetangga-tetangga yang bisa beli. Akhirnya dia pasang meja kecil dan dia pasang mesin untuk juicer itu dan dia mulai jualan dengan mengatakan pada pembelinya, tetangga-tetangga, ini air matang, ini sari buah murni, kamu bisa lihat. Aku buat dengan bahan yang baik. Mungkin harganya sedikit lebih mahal, beda 500 sampai 1000 dibanding dengan yang lain. Tapi ini sehat. Nah, pada awalnya tetangga-tetangga mengatakan 1000 ya lumayan. Tapi ketika mereka tahu bahwa dibandingkan dengan yang tidak sehat, 1000 itu jauh lebih murah dibanding dengan kesehatan, maka mereka mulai membeli kepada ibu ini. Ya. Dan usaha si bapak juga mulai jalan. Ketika bapak itu mengatakan bahwa kami membuat dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang tanya, kenapa sih kamu mau buat es aja pakai cara yang baik dan sebagainya. Lalu mereka suami istri mengatakan, inilah kabar baik di tengah suasana susah. Jangan kita bawa susah pada orang lain. Ya maunya menyegarkan pakai es tapi nanti sakit perut, nanti disentri, nanti malah penyakit lain. Kalau kami membuat es yang serba baik semuanya, sehat, tengah suasana seperti ini, bukankah orang yang minum juga tetap bisa sehat? Ini kabar baik, ini perintah Tuhan. Bahwa ketika kami berupaya, kami bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka jalan. Saudara-saudara, kira-kira mungkin belum sampai 1 bulan mereka jalan, didatangi oleh bapak yang jual es pakai sepeda itu, tetangganya. Marah-marah dia. Mengatakan menyaingi, enggak sayang sama tetangga, katanya bawa kabar baik, katanya percaya pada Tuhan, tetapi rezeki orang diambil. Aduh, ibu ini terpukul. Gimana ya? Memang iya juga sih ya. Tetapi setelah dia berdoa dan bergumul, dia mengatakan pada bapak itu, memang sengaja suami istri ini pergi ke rumah tetangga kepada bapak itu dan mengatakan, kami tidak mengambil rezekimu. Kami punya langganan sendiri. Bapak ini jualan ke tempat yang jauh ya, dengan sepeda motor. Dia tidak ke tempat-tempat yang biasa kamu datangi. Memang dari 2 termos, sekarang bapak itu juga bisa membawa beberapa termos. Jadi lumayan dagangannya, tapi kami nggak ambil rezekimu, gitu ya. Nah yang di rumah juga kami tidak mengambil. Tetapi Tuhan mengutus supaya aku membawa kabar baik, makanan yang sehat itu yang akan menyehatkan masyarakat. Kalau kamu bisa juga jual dengan bahan yang sehat, aku rasa tetangga juga bisa berbagi rezeki. Toh es yang kamu jual berbeda dengan aku. Kamu punya ini, dan ini. Aku punya ini, dan ini. Enggak sama. Jadi tinggal kita mengelolanya bagaimana. Aku lebih banyak di rumah itu bukan es lilin sekarang, tetapi es jus dan es buah. Ya, sementara kamu kan berjualan es lilin itu berbeda sekali. Disadarkan begitu, pada awalnya bapak ini nggak terima, kan modalnya tambah ini dan itu. Tapi kemudian mereka menasehatkan, memang modalnya sedikit tambah. Tapi kalau kamu juga menaikkan sedikit harga dengan jaminan bahwa yang kamu buat itu sehat, saya yakin akan laku. Contohlah kami membuat dari bahan yang bagus, airnya air matang, ya. Lalu gulanya juga gula bagus, buahnya juga yang bagus, bukan buah yang separuh busuk dibuang itu, enggak. Nah, kami mau semua orang yang beli pada kami itu sehat. Nah, nasihat ini diterima oleh istri si bapak. Dan bapak pada awalnya, bapak yang naik sepeda itu awalnya nggak terima, tapi istrinya bisa memahami dan mulai mencoba. Dia buat dengan yang baik dan bapak itu suaminya tetap yang biasa, agak kumuh. Lalu dia jual dengan harga yang memang naik, tapi ternyata orang suka dengan yang sehat. Nah, akhirnya suaminya bisa ikut.
Saudara-saudara, di tengah suasana pandemi seperti ini, suami istri ini terima rezeki, tapi sekaligus juga membawa kabar baik. Bahwa Tuhan akan memberikan rezeki kepada orang yang percaya kepadanya. Mulai dari ditertawakan, dihina, mana Tuhanmu? Akhirnya dia mengatakan, ini Tuhanku. Bahwa aku tidak lagi bergantung pada perusahaan, pada orang lain, tapi aku bergantung seutuhnya kepada Tuhanku. Dan dia membuka jalan. Bahwa sekarang suaminya itu sudah tidak lagi pakai sepeda motor, tetapi dia pinjam mobil kakaknya yang bak terbuka. Dia bisa bawa sekian banyak termos, kerjasama dengan kakaknya juga yang banyak menganggur karena kerjanya di Oglang itu ya. Kakaknya dapat sewaan mobil, lalu adiknya ini keliling bawa mobil dengan es. Ada es jus, es buah, es lilin. Mereka sekarang sudah punya kulkas yang baru, yang besar, yang bisa menyimpan banyak es. Saudara-saudara, rezeki datang itu kadang-kadang tidak terpikirkan. Di tengah COVID orang bilang ya jangan minum es. Tapi masih banyak juga orang yang suka es, entah 1 gelas, entah 1 es lilin. Memang tidak sering-sering tentunya minum es, tetapi itu masih menjadi berkat Tuhan. Pembawa kabar baik ini menyelamatkan banyak orang yang minum esnya. Karena makanan ini sehat. Kalau ditanya, kenapa kamu mau barang yang sehat yang kamu jual? Inilah tugas kami, membawa kabar baik. Sebab kami percaya rezeki kami itu datang dari Tuhan. Kami tidak mau mempermalukan Tuhan, sebab Tuhan juga tidak mempermalukan kami. Sekarang kami dalam posisi berhasil. Tidak bergantung kepada orang lain. Kami bisa usaha sendiri. Tuhan buka jalan. Kami tidak lagi dipermalukan oleh orang-orang lain. Dan juga kami ditinggikan oleh Tuhan. Karena itu kami tidak mau mempermalukan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang menarik. Ya, ketika firman Tuhan mengingatkan, jadilah pembawa kabar baik. Dalam hidup kita tetap bisa menjadi pembawa kabar baik. Tidak hanya dengan bercerita, tetapi melalui perbuatan. Melalui doa, melalui praktek hidup, pembawa kabar baik ini akan ditinggikan oleh Tuhan dan orang akan melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang tetap mendengar doa anak-anaknya, yang membuka jalan bagi mereka yang berseru kepadanya. Selamat mempercayakan diri kepada Tuhan kita dan jadilah pembawa kabar baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih, kesaksian ini sungguh menggugah hati kami ketika kami percaya dengan sungguh Tuhan memberi jawab. Di tengah banyak orang ragu-ragu, ternyata kami dikuatkan untuk kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jawab Tuhan memang tidak terduga. Keluarga ini diberi pekerjaan baru dan pekerjaan itu tidak lagi bergantung pada bos-bos lain, tetapi pada Tuhan dan diri mereka yang mengelola dengan sangat baik rezeki yang Tuhan percayakan. Biarlah kami juga mencari jawab di dalam Tuhan. Di tengah kehidupan ekonomi yang sulit, kami tetap percaya Tuhan kami akan membuka jalan. Sebab tidak ada yang terlalu sulit buat Engkau menafkahi hidup kami hari lepas sehari. Jadikan kami pembawa kabar baik, bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, hingga nama Tuhan Yesus tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.